Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan penetapan Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Hari ini Senin tanggal 13 bulan 1 2025, Hasto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Sebelumnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan surat perintah penyidikan nomor Spring.dig/dik/01/12/2004 pada tanggal 23 Desember 2024. Hari ini 13 Januari 2025, Hasto datang pada pukul 10 pagi dan memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK. Sebelumnya Hasto tidak memenuhi panggilan KPK dikarenakan berbagai alasan. Pada hari ini, di hadapan wartawan, Hasto mengatakan kehadiran di KPK sebagai bukti bahwa dirinya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Beliau juga mengatakan pihaknya akan menyerahkan surat ke pimpinan KPK tentang upayanya mengajukan pra-peradilan atas kasusnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hasto telah mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang pra-peradilan dijadwalkan berlangsung pada 21 Januari 2025. Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto mengatakan bahwa sidang akan dipimpin oleh dirinya sebagai hakim tunggal. Dengan upaya pra-peradilan, Ketua DPP PDP Roni Talapesi mengatakan agar KPK memberi waktu kepada Hasto untuk menguji status tersangkanya. Kenapa Roni mengatakan demikian? Karena dikhawatirkan apabila KPK tidak memberikan kesempatan kepada Hasto untuk membuktikan bahwasanya dia tidak bersalah, dalam hal ini akan menyerahkan bukti-bukti melalui mekanisme pra-peradilan, maka kemungkinan KPK dicurigai akan melimpahkan kasus Hasto ke pengadilan yang membuat pra-peradilan tersebut gugur demi hukum. Ini yang dikhawatirkan oleh Ketua DPP PDP Roni Talapesi sebagai ketua tim pembela dari Hasto. Hal ini diutarakan oleh Roni pada saat mendampingi Hasto ke KPK hari ini. Pada pekan ketiga Desember 2024, sebelumnya KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dengan dugaan suap dan perintangan terkait kasus Harun Masiku. Ya, lagi-lagi pada saat PDP berkuasa 10 tahun bersama dengan Jokowi, kasus ini didiamkan. Ya, Hasto bisa mungkin apalah istilahnya, merintangi kah kalau menurut KPK, atau mungkin pada saat itu Hasto bisa
dengan posisinya sebagai sekjen dan partai tersebut lagi berkuasa, dia bisa mungkin meminta kepada KPK untuk tidak menindaklanjutin kasus tersebut, sehingga Harun Masiku tidak kelihatan di DPO, tidak bisa dicari. Ya, lagi-lagi kita sudah tahu di negara kita ini, kalau orang lagi berkuasa, dia bisa mengintervensi penegak hukum. Kenapa hal demikian? Dikarenakan undang-undang KPK yang telah direvisi pada zaman Jokowi yang membuat KPK tersebut seperti macan ompong. Ya, karena apa? Karena di bawah presiden. Sebelumnya, KPK itu sangat disegani dan masyarakat sangat berharap kepada KPK. Tetapi setelah undang-undang KPK direvisi oleh Presiden Jokowi, KPK itu seperti macan ompong. Ya, inilah yang kita sesalkan, direvisinya undang-undang KPK oleh Jokowi. Terkait dengan penetapan tersangka kepada Hasto, KPK sudah memeriksa beberapa orang saksi, di antaranya ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. KPK juga baru-baru ini telah memeriksa ex-direktur jenderal imigrasi Roni Sompi. Ya, penetapan tersangka terhadap Hasto, PDP bersuara. PDP berulang kali menyebutkan penetapan Hasto sebagai tersangka bernuansa politik. Ya, begitulah di Republik Indonesia ini ya. Kalau tidak berkuasa, ditetapkan sebagai tersangka, dibilang politik. Ya, waktu berkuasa membuat orang atau menjerat orang lawan politiknya, dibilang tidak nuansa politik. Ya begitulah. Ya, makanya PDP Anda harus bersuara sekencang-kencangnya. Ya, lagi-lagi supaya apa? Masyarakat mendukung Anda di tahun 2029. Jangan menjadi orang yang cengeng ditetapkan sebagai tersangka, membuat statement-statement yang kurang mendidik. Ya, buktikan nanti bahwasanya penetapan Hasto sebagai tersangka itu bernuansa politik. Ya, lagi-lagi memang di Indonesia ini hukum itu dipakai sebagai alat untuk menjerat lawan-lawan politiknya. Terkadang politik itu juga dipakai oleh hukum untuk menghajar apabila hukum itu tidak bisa bergerak. Ya, ini yang terjadi di Indonesia. Sementara itu, terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka, Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri melontarkan kritik yang keras kepada KPK setelah penetapan Hasto tersebut. Kritik disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya di acara HUT ke-52 PDP yang digelar di Sekolah Partai PDP di Jakarta Selatan pada tanggal 10 bulan 1 2025 pada hari Jumat kemarin. Presiden kelima Republik Indonesia ini geram dan menuding KPK hanya mengincar Hasto. Itu menurut Ibu Megawati Soekarno Putri yang sangat kami cintai. Megawati juga memberikan tantangan kepada KPK sebagai lembaga anti rasuah untuk mengusut kasus korupsi yang bernilai triliunan rupiah. Nah, lagi-lagi memang ya, kalau kita lihat memang kasus Hasto ini agak lucu ya. Lucunya gini, Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ya, tidak besar ya. Hasto bersama ex caleg PDP Harun Masiku diduga memberi suap senilai total $57.350 Singapura
atau setara dengan 683 juta. Ya, 683.462.890 rupiah yang berdasarkan kurs pada 24 Desember. Ya, mereka memberikan uang sejumlah 683 juta tersebut kepada ex anggota KPU Wahyu Setiawan yang setelah divonis. Suap diberikan agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Ya, Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 US Singapura ya, dan sebesar 38.350 Singapura dolar pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil 1 Sumsel. Itu menurut keterangan Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Merah Putih pada tanggal 24 bulan 12 tahun 2024. Ya, lagi-lagi apa yang katakan Ibu Megawati, lah ini cuma 600 juta. Ya, kok yang triliun-triliunan lu diamkan? Yang sudah pernah tersangka lu diamkan. Banyak loh yang udah tersangka di KPK tuh. Sampai itu nggak jelas keberadaannya gimana. Ya, masa yang 603? Makanya di sini kelihatan nuansa politiknya. Ya, jangan pula yang kasus 693 juta, ya, lu kejar-kejar KPK, tapi yang triliunan, ratusan miliar, lu diam-diamkan. Ini nggak benar. Nah, dalam hal ini saya setuju apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, KPK Anda jangan mau diperalat oleh kekuasaan. Ya, lagi-lagi memang ini dikarenakan revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan oleh Jokowi pada zamannya. Ya, supaya apa? Supaya KPK bisa dipakai sebagai alat. Kalau KPK belum direvisi undang-undangnya, maka KPK pada saat itu tidak bisa dipakai sebagai alat oleh penguasa. Ya, jadi sekarang ini setelah direvisi, ya KPK tuh dibikin sebagai alat oleh penguasa untuk menjerat lawan politiknya. Masa 600 juta dikejar-kejar, yang triliunan didiamkan, yang ratusan miliar didiamkan. Ya, ayo KPK, jangan Anda mau dipakai oleh penguasa untuk kepentingannya. Sadar bahwasanya saudara juga dibayar oleh negara dari pajak masyarakat. Jangan percuma anggaran Anda yang begitu besar, fantastis, triliunan rupiah, tapi hanya menjerat kasus yang 600 juta. Jangan dong. Ayo, cari kasus yang ratusan miliar, triliunan, dan kembalikan ke keuangan negara. Itu baru benar. Baru masyarakat mengatakan benar KPK dalam hal penegakan hukum. Berarti KPK bukan dipakai sebagai alat untuk menjerat lawan politiknya. Ya, lagi-lagi saya mendukung KPK bila KPK berani memberantas kasus korupsi yang jelas-jelas nilainya fantastis. Jangan nilai kecil-kecil. Ya, Anda memblow up, mempertontonkan bagaimana seorang sekjen PDIP ditetapkan sebagai tersangka. Nah, setelah penetapan tersangka tersebut, pengamat militer Koni Rahakuduni Bakri membenarkan menyimpan sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk diduga berisi informasi mengenai dugaan skandal sejumlah pejabat dalam negeri. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Hasto pernah mengatakan bahwa dia memiliki sejumlah bukti, ya, keterlibatan
sejumlah pejabat di Republik Indonesia ini. Dia bilang akan membuka bukti-bukti tersebut. Nah, lagi-lagi saya mohon ke Pak Hasto, buka ke publik, jangan hanya omong-omong. Nanti kata orang, Anda tuh omong-omong, iming-iming, aman-aman. Ya kan? Harus jelas, Pak. Kalau Bapak punya bukti bahwa banyak pejabat di Republik Indonesia nih yang menyalahgunakan kekuasaannya, ya, memperkaya diri dan kelompoknya, buka, Pak. Jangan hanya kayak kata masyarakat, jangan-jangan Anda gertak sambal. Gitu loh. Ya, jadi kepada Pak Hasto, buka. Kalau Pak Hasto misalnya hari ini diperiksa, Senin 13 bulan 1 2005, Anda ditahan, ya, tidak pulang oleh KPK, ayo tim hukum, buka ke publik. Apa yang dikatakan Pak Hasto tadi itu mempunyai bukti keterlibatan penguasa, keterlibatan dari pejabat-pejabat, ya, dalam hal korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, buka. Jangan takut dong, jangan tanggung-tanggung. Kalau kata orang, kentang apa? Jangan tanggung aja, jangan kentang. Ya, saya ini mengikuti perkembangan anak sekarang. Jangan kentang lah, apalah itu ya, apa makanan enak nggak tahu saya. Yang pasti jangan tanggung-tanggung membuka bukti itu, buktikan. Ya, jadi menurut KONI, dokumen yang disimpannya tersebut dititipkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ya, silakan cek Instagram saya, kata dia. Karena itu sumber beritanya. Saya sampaikan, ya, kata KONI, saat dihubungi Kompas pada tanggal 30 bulan 12 2004 hari Senin, melalui unggahan pada Instagram pada 3 hari lalu, KONI yang saat ini menjadi guru besar di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Ya, dikatakan KONI, dia telah, ya, dia katakan ini di beberapa media, dia telah menyimpan dokumen tersebut kepada notaris di Rusia. Ya, dia sudah menitipkan, ya, dokumen tersebut dan mungkin dia akan bukakan. Ya, lagi-lagi kepada Bu KONI juga kami berharap rakyat Indonesia, ayo Bu, buka Bu. Justru mumpung Ibu lagi di Rusia, buka Bu. Kalau nanti Ibu dari sini, nanti Ibu ditangkap deh, ya kan? Buka itu. Ya, jangan-jangan kasus Ibu yang di Polda nanti diproses oleh Polda Metro. Ya, itu loh. Jadi lagi-lagi Ibu KONI harus berani buka Bu dari sekarang. Kalau Ibu lagi di rahasia, buka saja, biar gempar deh. Ya, jadi jangan lagi dikatakan ini omong-omong hanya gertak sambal. Kalau Ibu punya bukti yang diberikan oleh Hasto, buka segera. Kami mau, ya, rakyat Indonesia mau bukti yang nyata dan konkret, bukan hanya omong-omong, ya, yang membuat malah kegaduhan suasana politik di Indonesia. Kalau Ibu buka langsung bless, langsung rakyat akan mendukung. Ya, lagi-lagi kepada PDIP, rakyat Indonesia menunggu juga. Nah, saya mau menyoroti begini, jangan ini dilempar hanya untuk bargaining atau nilai tawar supaya yang lain-lain tidak dibongkar. Jangan, kami tunggu ini ya, gerakan yang sangat berani oleh Ibu KONI ataupun tim pengacara dari Pak Hasto. Nah, sebelumnya diberitakan juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkapkan bahwa Hasto Kristianto telah menitipkan dokumen penting terkait video dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer KONI Rahakundini Bakri. Guntur mengklaim bahwa dokumen dan video yang dimiliki Hasto mencakup skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi
para petinggi negara. Ini menurut Guntur Romli, ya, juru bicara PDIP. Jadi membunuh karakter lawan politik dengan kasus hukum, kata Guntur. Kemudian penyalahgunaan petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa. Lalu Guntur juga mengatakan mempunyai bukti-bukti perpanjangan 3 periode pengambil alihan partai-partai politik dengan kasus-kasus hukum dan lainnya. Ini menurut Guntur. Ya, kita lagi-lagi berharap jangan itu hanya ini doang, gertak sambal, omon-omon, ya, imin-imin, umun-umun. Buka ke publik mana yang kata saudara tersebut, ya, bukti tersebut. Biar rakyat ini mendukung Anda. Ini justru rakyat ini lagi mendukung atau menunggu keberanian dari PDIP. Ya, jadi PDIP ini jangan cengeng lah. Udah nggak jadi di kekuasaan malah cengeng. Ya, saya mau soroti begini. 1, supaya PDIP didukung oleh masyarakat. Ya, terkait dengan undang-undang perampasan aset, berani nggak PDIP sebagai leadingnya? Ya, mengatakan, mendeklar kami PDIP, ya, dengan ini mengatakan mendukung undang-undang perampasan aset agar seluruh Indonesia ini tahu. Nah, kalau Anda mengatakan demikian di DPR, saya yakin mahasiswa turun ke lapangan, ke gedung DPR, masyarakat umum dan lain sebagainya mendukung Anda, pasti mengepung gedung DPR, ya, untuk mendukung PDIP, ya, mesahkan undang-undang perampasan aset yang mana para koruptor tidak akan bisa lagi bersembunyi karena dia harus bisa membuktikan dari mana harta yang dia miliki. Ya kan? PDIP ayo dong. Ya, jangan Anda hanya begitu-begitu aja. Kami mendukung rakyat Indonesia. Untuk Anda bersuara menyatakan fraksi Anda yang pertama untuk mendeklarasikan agar disahkannya undang-undang tentang perampasan aset. Berani nggak? Gitu loh PDIP. Ayo, harus berani. Pasti Anda didukung. Sama seperti ketika, ya, MK memutuskan memberikan, ya, atau memutuskan undang-undang tentang pilkada yang memberikan kesempatan kepada partai politik, ya, yang mempunyai suara 6% atau lebih di DPRD dengan sekian jumlah penduduk untuk bisa mencalonkan menjadi mengusung calon gubernur. Makanya PDIP bisa mencalonkan Pramono, Bang Dul dan memenangkan konstelasi tersebut. Anda harus ingat, ketika MK menetapkan tersebut, PDIP berani lantang bersuara, keluar menemui para demonstran mahasiswa. Anda didukung oleh mahasiswa dan demonstran. Nah, ini yang Anda harus lakukan juga, ya, terhadap undang-undang perampasan aset. Anda harus berani mengatakan, kami PDIP, ya, menjadi partai yang pertama sekali mendukung disahkannya undang-undang tentang perampasan aset. Harus, biar nanti Anda didukung oleh rakyat. 2029 Anda sebagai pemenang pemilu, dan mungkin Anda bukan hanya berapa? 15%, mungkin 25%, 30% suara Anda di seluruh Indonesia. Ayo, mumpung ini masyarakat lagi panas-panasnya nih, melihat sekarang ini kezoliman terjadi di mana-mana, sehingga masyarakat berharap kepada PDIP sebagai partai yang dulu dikatakan partai wong cilik, berani menyuarakan untuk melawan kezoliman, ya, untuk mendukung masyarakat, ya. Kemarin Anda juga mengatakan ada parcok-parcok. Ayo, buka semua, ya. Kalau Anda bilang mau kepolisian di bawah TNI maupun Kementerian Dalam Negeri, ayo suarakan. Pertama, menurut saya undang-undang perampasan aset dulu. Suarakan. Saya yakin rakyat akan mendukung. Ini analisa saya, ya. Pasti rakyat akan mendukung. Kalau Anda berani mengatakan akan mendukung pertama sekali undang-undang perampasan aset, ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Ya, lagi-lagi kepada
KPK, kami mendukung tindakan hukum saudara KPK, tetapi ayo KPK harus membongkar kasus-kasus korupsi yang ratusan miliar, puluhan miliar, bahkan triliunan. Ya, kasus-kasus KPK yang mandek sekarang ini, padahal tersangkanya sudah ditetapkan tapi tidak ditindaklanjutin. Ayo, jangan Anda digunakan oleh penguasa sebagai alatnya untuk menjerat lawan politiknya. Untuk Hasto dan tim kuasa hukumnya, kami juga mendukung supaya Anda berani menyuarakan, membuka apa yang saudara katakan mempunyai alat bukti adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat ya di Republik Indonesia ini. Ya, rakyat pasti mendukung. Itu aja yang mungkin kami sampaikan pada hari ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio yang belum subscribe, mohon di subscribe, nyalakan loncengnya, share kepada teman-temannya sehingga Anda bisa diberitahu adanya video-video baru. Karena apa? Karena channel ini bukan channel gosip-gosip yang gak jelas. Ya, channel ini channel politik dan hukum. Ya, yang memberi Anda edukasi dasar hukumnya apa, bagaimana politik yang ada di Indonesia, supaya Anda tahu, sehingga Anda bisa tercerahkan oleh channel ini, video-videonya. Ya, jadi kami bukan channel-channel gosip, membahas-bahas yang gak jelas, tapi kami ada channel politik dan hukum untuk pencerahan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tetap semangat, jaga persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat siang.